jiwa terpilih. Mereka haus akan perhatian dan kekaguman. Mereka menyukai gagasan bahwa orang-orang memuji mereka, menyanjung mereka, menempatkan mereka di atas takhta. Bagi mereka, pengakuan bukan sekadar kebutuhan. Itu adalah candu. Tanpa sanjungan, mereka merasa hampa. Tanpa pujian, mereka merasa tidak ada. Mereka mengira dunia berputar di sekitar mereka, dan setiap orang harus tunduk pada pesona palsu yang mereka ciptakan. Namun, kamu tidak tertipu. Kamu bisa melihat kepalsuan mereka. Mata mereka berbinar bukan karena ketulusan, tetapi karena nafsu untuk dikagumi. Senyum mereka bukanlah tanda kehangatan, tetapi strategi untuk mendapatkan kendali. Kata-kata mereka tidak mencerminkan kebenaran, melainkan sekadar umpan untuk menjerat yang lemah. Kamu melihat semua itu dengan jelas, dan itulah yang membuatmu berbeda. Mereka mengharapkanmu mengikuti jejak mereka tanpa pertanyaan, menaati mereka tanpa ragu. Mereka ingin kamu menjadi pengikut yang patuh, bukan individu yang berpikir sendiri. Mereka ingin kamu melepaskan akal sehatmu dan menyerahkan kebebasan berpikirmu ke tangan mereka. Namun, kamu tidak melakukannya. Kamu menolak untuk diperbudak oleh ilusi mereka. Kamu tetap teguh pada pendirianmu, membuktikan bahwa kamu tidak mudah dipengaruhi. Dan itu membuat mereka marah. Karena tidak bisa mengendalikanmu, mereka beralih ke manipulasi. Mereka menyusun skenario di mana kamu adalah musuh. Padahal satu-satunya kesalahan yang kamu lakukan adalah berpikir sendiri. Mereka memutarbalikkan kata-katamu, menciptakan narasi yang membuatmu terlihat seperti penjahat. Mereka menyebarkan rumor, membentuk persepsi yang menguntungkan mereka dan merugikanmu. Mereka bahkan merayu orang-orang yang dulu kamu percayai, membujuk mereka untuk berbalik melawanmu. Orang-orang yang dulu kamu percayai, yang pernah berbagi tawa dan cerita denganmu, kini menjadi perpanjangan tangan mereka. Mereka mengkhianatimu dengan membocorkan pikiran dan perasaan pribadimu. Kepercayaan yang kamu bangun dengan tulus dihancurkan dalam sekejap oleh mereka yang lebih tertarik pada kenyamanan berada di sisi yang kuat daripada membela kebenaran. Dengan setiap kebohongan yang mereka ciptakan, kebencian mereka terhadapmu semakin besar. Mengapa? Karena kamu tetap tak tergoyahkan. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah setia mendukung selama ini, gabung berlangganan, memberikan super thanks, serta menyempatkan waktu untuk subscribe, like, dan berkomentar. Dukungan kalian benar-benar menjadi cahaya dalam perjalanan ini. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda niatmu kepada alam semesta. Putar video ini berulang kali, bahkan sebagai latar belakang, energi yang terkandung di dalamnya nyata. Dan semakin sering kamu menyerapnya, semakin besar manfaatnya untuk dirimu. Tapi inilah kebenarannya. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka yang berbuat salah kepadamu. Mereka yang membentuk rencana licik, menciptakan kebohongan, dan meracuni pikiran orang-orang di sekitarmu. Mereka yang takut pada kebenaran, karena kebenaran mengungkap wajah asli mereka. Mereka ingin melihatmu hancur bukan karena kamu salah, tetapi karena keberadaanmu sendiri mengancam dunia palsu yang mereka bangun. Keberanianmu untuk menjadi diri sendiri adalah duri di sisi mereka. Integritasmu adalah ancaman bagi kebohongan mereka. Namun, permainan mereka tidak akan menghancurkanmu. Mereka mungkin berpikir bahwa dengan menjatuhkan namamu, mereka bisa menghapus keberadaanmu. Tapi mereka salah. Kamu masih berdiri tegak. Kamu masih berkembang. Kamu masih bergerak maju dengan tekad yang lebih kuat. Upaya mereka untuk menjatuhkanmu justru membuatmu lebih kuat. Setiap pengkhianatan mengajarkanmu kebijaksanaan. Setiap kebohongan yang mereka sebarkan membantumu memahami siapa yang benar-benar berpihak padamu. Setiap fitnah yang mereka lontarkan adalah bukti bahwa kamu cukup berpengaruh hingga mereka merasa perlu menjatuhkanmu. Kamu belajar, kamu tumbuh, dan kamu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sementara mereka membuang waktu merencanakan cara untuk menjatuhkanmu, kamu terus melangkah maju, tanpa tersentuh, tak tergoyahkan. Mereka terjebak dalam lingkaran kebencian mereka sendiri,
sementara kamu menemukan kebebasan dalam kebenaranmu. Mereka terperangkap dalam permainan mereka sendiri, sementara kamu terus membangun jalanmu sendiri. Mereka terlalu sibuk mengurusi hidupmu, sementara kamu sibuk menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk dirimu sendiri. Dan bagian terburuk bagi mereka, kamu mencapai semua ini tanpa mereka, tanpa dukungan mereka, tanpa validasi mereka, tanpa perlu membungkuk mengikuti aturan mereka. Keberhasilanmu bukan hasil dari permainan mereka, melainkan hasil dari perjuanganmu sendiri. Dan kenyataan itu membakar mereka dari dalam. Mereka tidak bisa menerima bahwa kamu, yang mereka coba hancurkan, justru bersinar lebih terang dari sebelumnya. Itu adalah luka yang tidak bisa mereka sembuhkan, karena itu adalah bukti dari kegagalan mereka. Kamu adalah bukti bahwa kebenaran lebih kuat daripada kepalsuan, bahwa keteguhan lebih berharga daripada sanjungan, bahwa mereka yang mencoba menjatuhkan orang lain, pada akhirnya akan jatuh oleh tangan mereka sendiri. Dan kamu akan terus berjalan, terus tumbuh, terus bersinar. Seringkali, justru orang-orang yang dulu kamu pedulikan, bahkan yang pernah kamu bantu dengan sepenuh hati, yang akhirnya berbalik melawanmu. Mereka yang pernah kau anggap sahabat, keluarga, atau sekadar orang yang kau harapkan akan selalu berada di sisimu, kini menunjukkan wajah yang berbeda. Dan itu menyakitkan. Tapi lihatlah lebih dalam. Ketika kamu menetapkan batasan, ketika kamu menolak untuk mentoleransi ketidakhormatan, mereka tidak bisa menerimanya. Mereka bukan marah karena kamu berubah, tetapi karena mereka tak lagi bisa mengontrolmu. Ketika kamu mulai memilih jalanmu sendiri, ketika kamu tidak lagi tunduk pada ekspektasi mereka, mereka merasa kehilangan kendali. Namun, apakah itu benar-benar kehilangan? Ataukah itu justru pembebasan? Tidak semua orang ditakdirkan untuk berjalan bersamamu di jalur ini. Ada orang-orang yang hanya mampir sebentar dalam hidupmu, memainkan perannya, dan pergi ketika waktunya tiba. Mereka bukan bagian dari takdir jangka panjangmu, melainkan bagian dari pelajaran yang harus kamu lalui. Jangan sesali kepergian mereka, karena sesungguhnya mereka telah selesai menjalankan peran mereka dalam ceritamu. Jika mereka memang seharusnya menjadi bagian dari perjalananmu, mereka masih akan ada di sini. Tapi nyatanya, mereka tidak ada, dan itu adalah berkah. Alam semesta telah membawamu ke fase berikutnya, dan orang-orang yang tidak sejalan dengan pertumbuhanmu harus pergi. Mereka tidak bisa memahami visimu. Mereka tidak bisa menghargai kedalaman jiwamu, dan mereka tidak mampu menerima perubahan yang sedang terjadi dalam dirimu. Bersyukurlah mereka pergi. Rayakanlah, karena sejak awal mereka tidak pernah benar-benar pantas menjadi bagian dari kisahmu. Kehadiran mereka mungkin pernah memberi warna, tetapi kepergian mereka adalah tanda bahwa kamu telah melampaui batasan yang mereka coba tetapkan untukmu. Tidak ada lagi keterikatan yang menghambat pertumbuhanmu. Tidak ada lagi belenggu yang menahan langkahmu. Mereka ingin melihatmu hancur, tersesat, dan dipenuhi penyesalan. Mereka berharap kepergian mereka akan melemahkanmu, membuatmu merasa sendirian dan kehilangan arah. Mereka ingin melihatmu kembali ke titik terendah, bergantung pada mereka, memohon pengakuan dan perhatian mereka. Tetapi mereka lupa satu hal. Kamu telah menemukan dirimu sendiri. Lihatlah dirimu sekarang. Kamu masih berdiri tegak, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Rasa sakit yang mereka tinggalkan tidak menghancurkanmu, melainkan membentukmu menjadi lebih tegar, lebih bijaksana. Kamu telah menemukan kekuatan yang sebenarnya, kekuatan yang tidak bergantung pada validasi orang lain. Kamu telah memahami bahwa keberhargaanmu tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang bertahan di sisimu, tetapi oleh seberapa dalam kamu mengenali dirimu sendiri. Mereka mengira bisa mengendalikanmu, bahwa kamu akan mengikuti aturan mereka seperti seorang anak kecil yang patuh pada perintah. Mereka terbiasa melihatmu tunduk. Mereka menikmati posisinya sebagai pusat kendali dalam hidupmu. Mereka berpikir bahwa tanpa mereka, kamu akan kehilangan arah. Tetapi, kenyataan berkata lain. Mereka salah. Dan kini, hal itu menggerogoti mereka dari dalam. Mereka mulai menyadari bahwa kepergian mereka tidak melemahkanmu. Sebaliknya, itu justru memberimu kebebasan yang tak ternilai.
Mereka melihatmu berkembang, menemukan kedamaian, dan terus berjalan maju tanpa menoleh ke belakang. Dan itu membuat mereka gelisah. Mereka kehilangan kontrol, tetapi lebih dari itu mereka kehilangan akses ke energi dan cahaya yang dulu mereka manfaatkan darimu. Ketahuilah, orang-orang yang benar-benar ditakdirkan untukmu tidak akan meninggalkanmu hanya karena kamu menetapkan batasan. Mereka yang benar-benar mencintaimu akan menghormati perjalananmu, mendukung pertumbuhanmu, dan berjalan bersamamu dengan tulus. Orang-orang yang pergi adalah mereka yang tidak mampu menerima cahayamu. Mereka yang tidak bisa hidup tanpa menguasai orang lain. Maka biarkan mereka pergi. Jangan bersedih untuk mereka yang tidak mampu menghargai keberadaanmu. Karena pada akhirnya, mereka bukanlah kehilangan yang sebenarnya. Kehilangan yang nyata adalah, jika kamu mengorbankan jiwamu hanya demi mempertahankan mereka yang seharusnya sudah tidak ada dalam hidupmu. Langkahmu masih panjang. Jalanmu masih terbuka luas. Teruslah melangkah dengan kepala tegak, dengan hati yang penuh syukur, dan dengan keyakinan bahwa apa yang ditinggalkan di belakang bukanlah beban, melainkan bagian dari perjalanan spiritual yang harus kamu lalui untuk menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Mereka sendiri yang menciptakan masalah ini. Mereka mencoba memanipulasimu, tetapi kamu menolak untuk bermain dalam permainan mereka. Mereka ingin mengendalikan jalan hidupmu, menentukan nasibmu, dan menguji batas kesabaranmu. Namun, mereka lupa satu hal. Kamu bukan seseorang yang bisa dipermainkan. Kamu bukan boneka dalam skenario yang mereka ciptakan. Mereka mengira kamu akan menyerah, membiarkan mereka menginjak-injakmu, melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka mengira kamu akan tunduk, menerima segala ketidakadilan tanpa perlawanan. Namun, yang kamu lakukan hanyalah melindungi dirimu sendiri, menjaga harga dirimu, dan berdiri teguh pada prinsip yang kamu yakini. Itu bukan sikap jahat, itu disebut harga diri. Dan suatu hari nanti, orang-orang yang pernah meremehkanmu, yang berbicara buruk tentangmu, yang meninggalkanmu seolah-olah kamu tidak berarti, tidak akan punya pilihan selain menyaksikanmu bangkit. Mereka akan melihatmu melangkah lebih tinggi, menembus batasan yang mereka kira akan membelenggumu. Mereka akan menyaksikan cahaya dalam dirimu yang tidak bisa mereka padamkan. Mereka harus mengakui keberhasilanmu, suka atau tidak. Mereka akan melihat kerja kerasmu, pencapaianmu, dan mereka tidak akan bisa mengabaikannya. Apa yang dulu mereka anggap lemah, kini menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Apa yang dulu mereka remehkan, kini menjadi sesuatu yang mereka iri. Mereka meremehkanmu, dan itu adalah kesalahan mereka. Mereka berpikir bisa menghalangimu. Tapi pemenang selalu bangkit. Jika mereka pernah mencoba menguburmu, mereka tidak menyadari bahwa kamu adalah benih. Benih yang ditanam dalam kegelapan, tetapi tumbuh semakin kuat mencari cahaya. Benih yang berakar dalam, yang tidak bisa dicabut begitu saja. Kamu hanya akan tumbuh lebih kuat, lebih besar, dan lebih baik, sementara mereka tetap penuh kepahitan. Mereka tetap terjebak dalam permainan mereka sendiri, dalam ilusi bahwa mereka bisa mengontrol segalanya. Kamu terus bangkit. Itulah perbedaan antara mereka dan kamu. Hidup memiliki cara untuk menyeimbangkan dirinya sendiri. Apa yang seseorang tabur, pada akhirnya akan mereka tuai. Mau menyebutnya karma, hukum sebab akibat, atau balasan atas perbuatan, kebenarannya tetap sama. Setiap tindakan membawa konsekuensi. Yang kamu lakukan hanyalah membela dirimu sendiri. Dan itu saja sudah cukup untuk membuat mereka berbalik melawanmu. Mereka bisa saja membantumu. Mereka punya kekuatan untuk mendukungmu, membukakan pintu, memberikan kesempatan. Tapi sebaliknya, mereka justru mempersulit keadaan. Mereka ingin melihatmu jatuh, bukan karena kamu layak jatuh, tetapi karena mereka takut melihatmu berdiri lebih tinggi dari mereka. Mereka ingin kamu bergantung pada mereka, memohon persetujuan mereka,
tapi kamu tidak membutuhkannya. Kamu tidak pernah membutuhkannya. Mereka ingin kamu menjadikan segalanya tentang mereka. Mereka ingin menjadi pusat perhatian, bahkan dalam kisah hidupmu sendiri. Tapi kamu tidak akan melakukannya. Kamu tidak akan menyerahkan kendali hidupmu kepada siapapun. Ini adalah hidupmu. Ini adalah perjalananmu. Dan kamu tidak akan tunduk pada siapapun. Jika belakangan ini kamu merasa terpuruk, sekarang adalah waktunya untuk bangkit. Saatnya berpindah ke tingkat yang lebih tinggi, melepaskan beban dan merangkul perasaan yang lebih baik. Biarkan yang sudah berlalu tetap di masa lalu. Biarkan yang telah menyakitimu tetap berada di belakangmu. Masa depanmu jauh lebih besar dari rasa sakit yang mereka coba tinggalkan di hatimu. Mereka yang ingin menahanmu, yang mencoba menyeretmu ke dalam energi negatif, tidak akan berhasil. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak bisa meredupkan cahayamu. Mereka tidak bisa mengambil apa yang menjadi hakmu. Mereka tidak bisa menghentikan apa yang telah ditakdirkan untukmu. Daripada tenggelam dalam kesedihan atau keraguan, mengapa tidak memilih sesuatu yang lebih baik? Mengapa tidak memilih untuk bergerak maju dengan keberanian? Mengapa tidak memilih untuk tetap percaya meskipun dunia tampak tidak adil? Pilih harapan, bukan keputusasaan. Pilih optimisme, bukan ketakutan. Gantikan kekhawatiran dengan keyakinan. Tukar frustrasi dengan kebahagiaan. Tidak ada alasan untuk tetap berada dalam kegelapan ketika kamu ditakdirkan untuk bersinar. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Negativitas mereka tidak memiliki kekuatan atasmu. Kata-kata mereka tidak akan melemahkanmu. Harapan buruk mereka tidak akan menjatuhkanmu. Jika mereka mengharapkan keburukan menimpamu, hal itu hanya akan berbalik kepada mereka. Jika mereka mencoba menghalangi jalanmu, mereka hanya akan menghalangi jalan mereka sendiri. Kamu dilindungi. Kamu terus maju. Kamu sedang berkembang.